Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatul iman, para jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Mu'min yang saya hormati dan yang Allah muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di hari Jumat yang pertama bulan November kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu bab yang ke-18. Judul babnya larangan terhadap perkara yang diada-adakan dalam urusan ibadah. Kita pisahkan dulu. Di sini ada kalimat dalam urusan ibadah. Apakah memang ada bagi umat Islam yang bukan menyangkut bab ibadah? Ya, tentu tidak akan ada. Sampai Ali bin Abi Thalib pun pernah menyatakan, hayatuna kulluha ibadah. Hidup kami semua adalah ibadah. Jadi tidak akan ada satupun ruang buat umat Islam yang tidak bernilai ibadah. Itu ibadah semuanya. Ketika kita akan tidur, kemudian kita juga melaksanakan apapun yang Nabi sabdakan. Yang pertama, kita berwudu dengan niat untuk tidur. Kemudian berbaring ke sebelah kanan dan berdoa sesuai doa yang Nabi ajarkan. Allahumma inni aslamtu nafsi, atau Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik, sampai kalimat yang terakhir. Itu kan ibadah. Kita ketika akan berangkat meninggalkan rumah, kita akan berdoa Bismillahi tawakkaltu, terus sampai terakhir. Itu pun merupakan ibadah. Bahkan ketika kita masuk ke zaman pun kita akan berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu pun kan ibadah. Nah, maka tidak ada satupun buat kita yang tidak termasuk ibadah. Itu ibadah semuanya. Nah, adapun judul bab di sini, Pak ya, larangan terhadap perkara yang diada-adakan dalam urusan ibadah. Maksudnya apa kan gitu, Pak ya? Nah, sekarang kita ngaji, ini kan ibadah. Ini ibadah. Dalam kajian sekarang ini ada enggak perkara yang diada-adakan? Ya nona. Ya banyak itu kan, ayat susu kan tidak ada zaman Nabi susu. Sekarang kan ada. Kemudian juga pakai laptop. Kemudian ada pakai apa ini? Pakai kamera. Ada tihamnya. Zaman Nabi ada enggak ngaji pakai kamera, pakai tiham? Zaman Nabi ada nggak pengajian pakai layar? Kan tidak ada. Ini termasuk perkara yang diada-adakan. Seperti ini teh. Ya. Bahkan ada mikrofonnya, Pak ya. Kemudian ada ini. Nah, ini zaman Nabi tidak ada seperti ini. Saya yakin zaman Nabi ini tidak ada. Apakah ini termasuk perkara yang diada-adakan? Ya, ini termasuk perkara yang diada-adakan. Termasuk perkara yang baru. Karena kita itu merupakan kegiatan yang di dalamnya ibadah, maka kita bagi dua.
Yang pertama, ada ibadah yang bersifat mahdhah, dan yang kedua, ada ibadah yang bersifat ghair mahdhah. Ibadah mahdhah artinya cara, acara, upacara, dan tata caranya ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Itu termasuk ibadah mahdhah. Bagaimana caranya? Oh, seperti ini. Bagaimana mengacarakannya? Seperti ini. Nah, itu tentukan segala sesuatunya. Bagaimana cara takbir, apa yang dibaca, kemana menghadapnya, jam berapa, waktu, tentukan segala sesuatunya. Itu yang termasuk pada ibadah yang bersifat mahdhah. Nah, secara bahasa itu mahdhah kan melas, hidung teh hidung pekat, hidung yang melas. Artinya apa? Tidak ada satupun ruang di dalamnya, kita akan bisa menambahkan. Yang pertama tentang bab gerakannya, yang kedua tentang bab bacaannya, yang ketiga tentang bab waktu. Nabi menentukan segala sesuatunya. Nah, maka di sanalah yang dinyatakan perkara yang diada-adakan dalam urusan ibadah yang bersifat mahdhah. Adapun menuntut ilmu atau ngaji, silakan, mau di masjid, mangga, di madrasah silakan, mau di tempat yang terbuka, di dalam karena itu kan dipersilakan, dibebaskan. Karena dia merupakan kegiatan ibadah yang bersifat ghair mahdhah. Bagaimana kita untuk meraciknya? Jadi kita pahami dulu yang pertama, tidak ada buat umat Islam kegiatan apapun yang dia kerjakan melainkan itu ibadah semuanya. Tidak ada satupun yang bukan ibadah. Lalu yang kedua, ibadah dibagi pada dua macam. Yang pertama, ibadah yang bersifat mahdhah, dan yang kedua ghair mahdhah. Ibadah yang bersifat mahdhah artinya cara, acara, upacara, dan tata caranya ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, sehingga kita tidak ada kesempatan untuk membuat acara yang baru dalamnya. Harus persis dengan apapun yang Nabi contohkan. Nah, yang kedua, ibadah yang bersifat ghair mahdhah. Bagaimana kita? Memakai baju ibadah bukan ibadah. Bagaimana orang terserah kepada kita? Tapi Nabi kan memberikan arahan. Menurut sahabat kan begini, bahwa Rasulullah apabila memakai baju, memakai celana, memakai sandal, selalu mengutamakan bagian yang mana? Bagian yang kanan. Kita ikuti. Adapun potongan baju, kemudian warnanya, silakan bagaimana kehendak kita. Saya senang pada warna yang oranye, silakan. Saya senang pada warna yang hijau, silakan, Tapi ketika menggunakannya, menggunakan tangan yang kanan diutamakan. Ketika kita melepaskan yang kiri didahulukan, itu merupakan ibadah yang bersifat mahdhah. Nah, apa definisi ibadah? Nah, Imam Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan, al-ibadatu hiya ismun jami. Ibadah ialah nama yang sangat menyeluruh. Likuli ma, bagi setiap perkara yang Allah cinta dan Allah ridho, Allah cinta dan Allah ridho, minal aqwal wa amal, baik ucapan maupun perbuatan kita, dohiron kana au batinan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, itu disebut dengan ibadah. Nah, kata kuncinya adalah yang pertama Allah cinta, yang kedua Allah ridho. Itu kata kuncinya, Pak. Karena tidak setiap orang melaksanakan kegiatan kata orang itu beribadah. Kalau Allah tidak cinta, bukan ibadah disebutnya. Tolong Bapak Ibu jawab. Apakah sholat yang kita dirikan itu mutlak disebut ibadah? Halo? Apakah sholat yang Bapak Ibu dirikan, bukan kita apakah sholat yang Bapak Ibu dirikan itu dijamin merupakan ibadah? Iya. Ya harus begitu.
Kenapa Allah itu berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil musallin." Apa artinya? Nah, celaka bagi orang-orang yang sholat. Piraku anu ibadah celaka. Ya. Iya enggak, Pak? Apakah mungkin orang yang ibadah akan berdampak celaka? Kan tidak mungkin. Berarti kegiatan yang dikerjakan bukan ibadah. Ya. Paham nggak Bapak dan Ibu? Ya. Biar paham diminum dulu, Pak ya. Kenapa kita melaksanakan ibadah? Untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Mungkinkah orang yang beribadah akan celaka? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Gening Allah berfirman, fawailul lil musallin. Oh, berarti salat yang dia kerjakan bukan ibadah. Itu saja. Apakah satu jaminan itu orang yang saum merupakan ibadah? Harus seperti itu. Tapi kenapa Nabi menjelaskan rubba so'imin dan berikutnya? Banyak orang yang berpuasa. Tapi ternyata orang yang bersangkutan tidak punya apa-apa dari saumnya. Oh, berarti puasa yang dia kerjakan bukan ibadah. Nah, kenapa itu orang yang sholat sampai berdampak kepada kata-kata celaka? Nah, Allah akan menjelaskan, melanjutkan, alladzina hum an sholatihim sahun. Itu yang merusaknya. Ya. Nah, jadi jangankan ibadah yang jelas perintahnya, namun ternyata di dalam pelaksanaannya beda dengan yang Allah perintahkan, beda dengan yang Nabi contohkan, maka ternyata itu tidak layak disebut al-ibadah, karena Allah tidak suka kepadanya. Allah tidak ridho kepada kegiatan yang tadi. Apa kalau diada-adakan? Sengaja menambah. Ya. Contoh begini, Pak. Sholawat yang Allah mengajarkan kepada Rasulullah, Pak ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sholawat yang Allah ajarkan kepada Rasul. Yang Rasul ajarkan kepada kita, kepada para sahabatnya khususnya. Adakah orang yang menambahkan? Ada. Apa tambahannya? Sayyidina. Itu kan tambahan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu kan mereka tidak merasa, tidak menyadari. Mereka telah berani menambahkan kepada apa yang Nabi ajarkan. Kalau orang telah menambahkan kepada apa yang telah Nabi ajarkan, maka logikanya berarti ada kekurangan. Di mana kekurangannya? Dalam yang Nabi ajarkan. Buktinya apa? Ditambahkan orang tertentu. Orang kan menambahkannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mereka menambahkan. Itu yang termasuk pada judul bab di sini. Larangan terhadap perkara yang diada-adakan dalam urusan ibadah. Udah kita ucapkan, kita baca apapun yang Nabi ajarkan, jangan kita berani menambah sesuai dengan orisinilnya atau aslinya. Ya. Nah, itu sedikit penjelasan tentang judul bab. Ya, tentu kan kita tidak tahu, Pak ya, mana yang masih kena orisinil, mana yang sudah pakai imbuhan atau tambahan. Kita tidak akan tahu, Pak. Ya. Misalnya orang ketika berdoa, ketika adzan berarti kumandangkan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana. Orang menambahkan. Ya tentu kan orang awam mereka tidak akan tahu apa itu merupakan tambahan atau bukan. Kumaha kata gurunya. Karena gurunya yang mengajarkan ati sayyidana kepada muridnya, maka mereka mengikuti, mereka melaksanakannya.
Nah itu yang tahu siapa? Ini merupakan taman, ini bukan. Itu siapa yang tahunya? Hanya gurunya yang tahu, Pak. Hanya gurunya yang tahu. Adapun para jamaah, para santri yakin mereka tidak tahu mana yang sudah ada tambahan, mana yang masih utuh, tidak akan tahu. Nah maka layak ya kalau Rasul memberikan penjelasan, man kajaba alaya muta'amidan fayatabawa maq'adahu minanar. Ini merupakan resiko bagi para penceramah sebetulnya. Barang siapa yang berdusta atas nama aku atau yang menambahkan apapun yang aku ajarkan kata Rasulullah, maka bersiap-siaplah kata Nabi. Tempat duduknya di dalam api neraka, bukan dalam surga, Pak. Tapi di mana? Dalam api neraka. Bagi siapa? Bagi orang yang suka menambahkan apa yang telah Nabi ajarkan, atau bagi orang yang suka menyampaikan berita bohong atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka disinilah kita harus punya sifat kehati-hatian, kewaspadaan, mana ajaran yang betul datang dari Rasul dan mana yang datang bukan dari Rasul. Ya, itu. Ya kita simak Quran surat Yunus ayat 32. Fajalikumullah rabbukumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Famada badal haqqi ila dolal. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Fa'anna tusrafun, maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran? Nah di sini yang kita fokuskan Pak ya, pada ayat ini, pada lafaz ini, famada ba'dal haqqi ila dhalal. Nah ini kalimatnya yang perlu kita pahami. Kalau yang pertama mudah kan kita pahami, fajalikumullahu rabbukumul haq ya. Maka zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Famada ba'dal haqqi ila dhalal. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Mana yang benar? Al-Quran. Mana yang benar? As-Sunnah. Karena Quran dan Sunnah merupakan wahyu Allah yang diberikan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Maka apapun yang Nabi sabdakan, apapun yang Nabi sikapi itu merupakan bagian dari wahyu. Kata siapa? Kata An-Najm. An-Najm kan mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa artinya, Kak? Halo? Apa artinya? Ayo. Silakan di sini ayatnya, Pak ya. Ayatnya wa ma terus yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun ya, wahyun yuha. Oke. Nah dari dekenya oke, lihat ini Pak ya. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah dia Muhammad berkata-kata menurut kehendaknya, bukan kehendak dia. In huwa illa wahyuha, melainkan apapun yang dia ucapkan merupakan bagian dari wahyu yang diberikan kepadanya. Jadi wahyu ada dua macam. Yang pertama, hukum redaksinya ditentukan oleh Allah, maka disebut Al-Quran. Ya, saya akan ulangi. Apapun yang Nabi sabdakan, apapun yang Nabi sikapi, itu merupakan wahyu dari Allah yang Maha Kuasa. Oleh karenanya ada dua macam wahyu. Yang pertama, ditentukan atau hukum dan redaksi Allah yang menentukan, maka disebut Al-Quran.
hukum dari Allah, redaksi pun dari Allah, maka disebutnya Al-Quran. Yang kedua, redaksi dari Rasulullah, hukum dari Allah, disebut dengan As-Sunnah. Nah, maka ini disebutnya Al-Haq, kebenaran. Al-Haqqu min Rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang Tuhanmu, maka jangan kamu termasuk orang-orang yang meragu-ragukan. Pamada badal haqqi ila dolal, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Ini kenapa beda dengan Quran, beda dengan hadis? Berarti sesat orang yang tadi, gitu logikanya, Pak. Apakah ada nggak perintahnya tentang qada salat? Ada nggak dalam Quran? Oh, tidak ada. Ada karena hadis Nabi? Tidak ada. Tapi kenapa orang melaksanakan? Itulah kesesatan namanya. Itu, Pak. Jadi ketika satu kegiatan ibadah yang dikerjakan oleh banyak orang, namun ternyata, Pak ya, dalam Quran tidak ada, dalam hadis pun tidak, tapi kenapa orang banyak yang melaksanakan? Oh, itu berarti anu ieu, apa anu ieu teh? Nah, yang ini, Pak, orang beremannya. Nah, yang ini, Pak. Tiga orang bereman sami itu, Pak. Maksud ayat ini teh ya, famada badal haqqi ila dolal, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Satu tahapannya penjelasan Quran surat Yunus ayat 32. Jadi kita harus hati-hati dalam menerima penjelasan kaitan dengan bab urusan ibadah, harus jelas, harus berdasar kepada hadis yang sahih dan sharih, Pak ya. Itu kalau sahih artinya benar, kalau sharih jelas, mudah dipahami. Terus, Pak, surat Al-An'am ayat 38. Al-An'am ayat 38, Pak ya. Wa ma paratna fil kitabi min syai'. Tidaklah kami alpakan sedikit pun dalam Alkitab. Maksudnya apa? Tidak perlu ditambah yang baru, sebab dalam Alkitab sudah cukup. Sok masalah apa yang tidak ada? Ma paratna, kata Allah, tidak ada satupun yang kami lewatkan, tidak satupun yang kami alpakan. Tidak akan ada, kata Allah. Fil kitabi min syai', tidaklah kami alpakan sedikit pun dalam Alkitab. Telah ada semuanya, Pak. Telah ada. Jadi kenapa orang mesti menambah-nambahkan? Alkitab atau Al-Quran kemudian diterjemahkan oleh sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran hanya menyatakan aqimi sholat, dirikanlah oleh kamu sholat. Bagaimana caranya? Nabi mempraktekkan. Apa yang dibaca, Nabi mengajarkan. Bagaimana gerakannya, Nabi juga mengajarkan. Maka di sini tidak bisa dipisahkan antara Quran dengan apapun yang Nabi sunnahkan atau yang Nabi sabdakan. Tidak ada satupun yang terlewat dalam Al-Quran. Jadi kalau orang telah berani menambahkan apapun yang Nabi ajarkan, berarti dia punya pemahaman ini terlewat. Ini terlewat kan itu, Pak ya. Buktinya apa? Orang kan menambahkan. Orang menambahkan. Nah, maka buat kita harus sami'na wa ata'na. Ya Rabb, kami mendengar dan kami taat, siap untuk mengajarkan apapun yang diajarkan oleh utusanmu. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak ya. Tuh, Pak. Itu Al-An'am ayat 38. Sekarang An-Nisa 59, Pak ya. Mungkinkah Pak, orang dalam melaksanakan ibadah terdapat perbedaan? Besar kemungkinan. Besar kemungkinan. Apabila silang pendapat dalam urusan agama, di kita jarang orang mengembalikan pada Quran dan hadis Nabi. Saya kembalikan kepada siapa? Kepada mazhab. Kepada pendapat ulama, kepada ulama mazhab, kepada guru mereka masing-masing.
Padahal menurut An-Nisa 59 jelas kan di sana. Fa in tanajatun fi syai'in, jikalau engkau semua berselisih dalam sesuatu hal. Di sini sesuatu hal bukan urusan kehidupan yang bersifat duniawi, tapi urusan yang bersifat ukhrawi atau urusan yang bersifat ibadah mahdhah. Kumaha keunta? Farudduhu ilallah wa rasul, maka kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasulnya. So kembalikan Allah dan Rasulnya. Orang sedang melaksanakan safar, Pak ya? Orang sedang safar. Karena mereka safarnya berangkat ke tanah suci, ke Mekah dan Madinah, maka muncul kan pemahaman. Saya di Mekah dan di Madinah sholat tidak akan jamak dan qashar. Kenapa? Mahal kadita. Emangnya itu jamak dan qashar murah? Sampai ada pembimbing yang memberikan fatwa kepada yang dibimbingnya. Itu sampai di Jeddah dikumpulkan entah para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu. Karena sekarang kita ada di tanah suci, maka saya menginstruksikan kepada semua, jangan kita sholat jamak dan qashar. Jangan. Kita kan banyak waktu. Duhur biasa, ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Asar juga 4 rakaat. Jangan duhur 2, 4 pun 2, jangan Pak. Ini kesini mahal ongkos kita, sampai puluhan juta. Betul kan? Mahal. Ini yang ngomongkan bukan orang yang dah pendidikannya, bukan Pak. Itu sudah tamat sekolahnya. Bahkan dia punya gelar seorang profesor kan gitu Pak ya. Muncul kata-kata lebay. Mahal kan dia Pak. Ya. Nah kira-kira ucapan yang tadi ada nggak pendukung dalilnya Pak? Apabila kamu safar, maka jangan sholat jamak dan qashar. Ada nggak keterangannya? Kan tidak ada keterangannya Pak. Itu yang ada bagaimana ada. Yang ada justru Allah menganjurkan. Nabi memberikan praktek, Nabi memberikan contoh. Sampai kata Ibnu Umar, di depan kedua mata saya, kata Ibnu Umar, Rasulullah tidak pernah duhur dan asar 4 rakaat ketika dalam perjalanan. Nabi tidak pernah di depan kedua mata saya. Ini seseorang pembimbing, mereka mengatakan jangan jamak dan qashar, lebar, mahal ongkos kadieu teh. Jadi ini kan termasuk orang yang komersial seperti itu. Kenapa muncul kata-kata mahal lebar kesimpulannya mahal? Ya? Nah, silang pendapat kan yang tadi. Sampai ada pertanyaan, mana sebaiknya? Kalau kita lagi safar, apakah sholatnya jamak atau tidak? Ya? Jamak qashar atau sempurna biasa? Duhur 4 rakaat, asar juga 4, maghrib juga tetap 3 maghrib apa ya? Enggak begini kan, maghrib di qashar jadi 1,5 kan itu ya, tapi 3 rakaat. Karena yang mengatakannya bukan orang yang biasa-biasa, tapi orang yang sangat hebat, ya. Sampai orang juga merasa ragu, bahwa benar anu ieu cenah ieu kan gitu, Pak ya. Nah, ya kita kembalikan. Pernahkah Nabi ketika safar salat duhur 4 rakaat? Pernah enggak? Itu saja, Pak. Pernah enggak Nabi salat jamak dan itu ketika safar duhur 4 rakaat? Oh pernah. Oke, di mana? Bagaimana prakteknya? Ketika salat bersama mukimin, ya jelas kalau begitu. Ya. Jadi kalau Bapak dalam perjalanan dan salat berimamkan kepada mukimin, boleh enggak diqashar? Tidak boleh. 4 rakaat ikut dengan mereka. Ini orang satu rombongan, Pak. Mereka sama-sama sebagai musafir. Maka duhurnya 2, asarnya juga 2. Tapi ketika duhur bergabung bersama mukimin, maka jangan diqashar. Tetap 4 rakaat. Setelah beres, ya salam semuanya. Maka karena kita merupakan musafirin atau musafir, ya kita berdiri qomat. Untuk sholat apa? Untuk sholat asar jumlahnya 2 rakaat, itu yang Nabi contohkan.
Orang-orang rame kan kemarin. Ada yang menginstruksikan untuk muludan, memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Ada yang menyatakan tidak perlu, rame gitu kan. Nah ketika itu muncul silang pendapat, kembalikan kepada siapa? Bukan kembalikan kepada orang yang menganjurkan, bukan kembalikan kepada orang yang tidak menganjurkan, tapi kembalikan kepada siapa, kata Al-Quran. Ini kan jelas, Pak. Maka kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya ayatnya di Al-Quran. Itu kalau tentang bab muludan, ternyata A menyatakan kudu dilaksanakan, kata B tidak perlu. Orang nanya kan ngudukeun, ku macam anu ngudukeun? Kudu. Nanya kan nyarek, ku macam anu nyarek teh? Teu meunang kan gitu, ya. Kita ternanya kan ngudukeun. Ustaz kan menyatakan itu merayakan kelahiran Nabi Muhammad merupakan perintah. Ada enggak dalilnya? Oh itu dalilnya tidak ada, tapi yang ada itu kan misalnya pembenaran sebetulnya, Pak. Ya. Mengolah data dengan logikanya, tujuannya apa? Untuk melegakan apapun yang dia pahamkan itu. Hanya pada secara simpulnya, cari dalam Al-Quran surat apa, ayat yang keberapa, bahwa kita dianjurkan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Di Al-Quran tidak ada. Oke, yang keduanya, kembalikan kepada Rasul. Maksudnya cari apakah ada dalam hadis Nabi. Pernahkah Nabi menyuruh kepada para sahabat, rayakanlah kelahiranku? Oh ada. Mana? Di dalam Imam Syafi'i katanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, Man adoma mauludi summa anfaqa dirhaman min malin, dan berikutnya. Barang siapa yang memuliakan, mengagungkan hari kelahiranku, dan dia berinfak 1 dinar, karena kaman anfaqo dahaban minal jibal, maka itu pahala seperti orang yang berinfak emas segede gunung. Itu tertarik dengan hadis yang tadi. Ternyata itu hadisnya hadis maudhu. Apa maudhu tadi? Hadis palsu. Langsung dinyatakan Rasul bersabda, kata siapa? Nggak ada orang-orangnya, Pak. Nggak ada orang-orangnya. Tidak ada sanadnya. Kan begini, titik saya teh, dari Imam Tirmidzi. Tirmidzi menerima dari anu, ya. Saya akan sampaikan kepada Bapak tentang contoh sanad, Pak ya. Nah, ini saya ngajar di Masjid PP Ciganitri Persis tiap Kamis subuh, Paknya. Kita lihat itu pembahasan kemarin tanggal sabaraha Oktober teh, Pak. Kemarin teh 31 Oktober. Ada nggak di sini 31 Oktober? Yang ini kan yang kemarin ini. Saya tidak akan membahas tentang bab judul, tapi contoh sanad, Pak ya. Nah ini, Pak. Mau lihat di sini. Karena ini adalah kitab Bukhari. Hadatsana Muhammad bin Salamin. Artinya telah menyampaikan hadis kepada kami Muhammad bin Salam, cek saha, kata Imam Bukhari. Pak, Imam Bukhari berkata, cek saha, cek saya. Ya, iya, saya akan membaca kitab ini. Saifuddin berkata, kumaha cek Saifuddin teh? Imam Bukhari berkata, kata Imam Bukhari, Hadatsana Muhammad bin Salam, Bapak itu yang sebelum, telah menyampaikan hadis kepada kami Muhammad bin Salam. Kata siapa? Kata Imam Bukhari. Berarti ini Muhammad bin Salam merupakan salah seorang guru Imam Bukhari. Kata Muhammad bin Salam, Hadatsana Abdul Wahhab, telah menyampaikan hadis kepada kami Abdul Wahhab. Abdul Wahhab guru Imam Muhammad bin Salam. Muhammad bin Salam guru Imam Bukhari. Imam Bukhari punya kitab bernama Adabul Mufrad, dibaca oleh saya, disampaikan di sini. Sekarang gitu kan, ya. Nah, Abdul Wahhab menerima dari siapa? Dari Khalid Al-Hadad. Khalid Al-Hadad menerima dari siapa? Dari Anas bin Sirin. Anas bin Sirin menerima dari siapa? Dari Anas bin Malik.
Jadi ada Anas dua di sini. Ada Anas bin Sirin, muridnya Anas bin Malik. Anas bin Malik, muridnya sahabat Rasulullah, sahabat Nabi. Nah, ini namanya sanad. Maka berita yang sampai kepada kita melibatkan orang-orang, disebutnya rawi. Apa arti rawi? Orang yang menerima dan menyampaikan isi berita, namanya perawi. Nah, di sana kan Muhammad bin Salam, Abdul Wahab, Khalid Al-Hadda, Anas bin Sirin, Anas bin Malik, 5 orang itu, Pak. Ya, ada 5 orang. Itu, Pak ya. Nah, jadi ini yang menentukan kualitas hadis. Ini yang menentukannya. Nah, kalaulah Muhammad bin Sirin berkata, Muhammad bin Sirin berkata, kata dia, Rasul bersabda, mungkin enggak? Tidak mungkin, berarti ada berapa orang yang dia lewatkan. Itu namanya terputus sanadnya. Maka dijamin termasuk hadis yang dhaif, hadis yang palsu. Seperti yang tadi. Qala Rasulullah, Rasul telah besar cek saha, duka cek saha itu, Pak. Hanya ramai di lapangan seperti itu. Man adorma mauludi summa anfaqa dirhaman min malin, dan berikutnya. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku dan berinfak 1 dirham dari hartanya, maka seperti ini pahalanya. Orang kan tertarik. Ya kalau jamaah kan eta mah rek naon rek hadis palsu, rek dhaif, pokoknya halus, mereka mengamalkan. Jadi kita jangan tertarik dengan bahasa Arab. Tiap-tiap ayat tulisan Arab hebat gitu kan. Misalnya ketika Bapak melihat ada roda, dina roda teh aya tulisan Alif Yasin Karim. Wah, teman tukang es teh seneng nyantri. Naon seneng nyantri nanti eta dina rodana aya surat Yasin. Mana? Ternyata tinggal di sana ente. Alif Yasin Karim. Ini ya. Ini bukan Alif Yasin, Besti. Apa ini? Es krim. Nah, dibaca Alif Yasin Karim. Ya, tukang es tuh huruf Arab kan, Alif Yasin Karim. Mang itu sena surat Yasin nya ngarah laku, padahal lain teh es krim. Dibaca nate bukan Alif Yasin Karim, tapi es krim. Ya. Es krim. Jelas ini ya Anisa 59, Pak. Prakut teka hartian kieu. Memahami ini tidak perlu kuliah ke Timur Tengah, Pak ya. Paham di oge lah. Fa in tanajatu pisain farudduhu ila Allah wa Rasul. Jikalau kau semua berselisih dalam sesuatu hal yang bersifat ibadah mahdhah, beda pendapatnya, maka kembalikan kepada Quran dan hadis Nabi. Orang rame-rame tentang kunut subuh, Pak. Cek ieu bid'ah, cek ieu sunnah, sampai ka perang, Pak tuh. Ya. Wah, dina speaker diterangkeun eta. Tah masjid sebelah dinya mah cenah. Subuh teh tara make kunut. Moal ditarima eta salat subuhna kan raka semuanya. Terdengarkan kitu balas itu teh. Di masjid sebelah sana osok make kunut subuh, bid'ah, neraka bagianana. Perang antara masjid, Pak. Masalah naon? Kunut subuh. Perang antara masjid. Cek tetangga teh wah untung kuring mah tara ka masjid cenah. Ya untung teh saha? Nu tara ka masjid. Sekarang kunut subuh kembalikan kana Quran. Adakah dalam Quran surat apa ayat yang keberapa? Oh, tidak ada, senakan kembalikan kepada sunnah Nabi. Ada enggak hadisnya? Tinggal gitu, Pak. Kalau kita merasa legowo, jangan kita, Pak ya, terikat dengan salah satu pergerakan. Di kita akan menjadi identitas sekarang itu.
Kalau orang sholat diutek-utek, oh persis gitu kan, identitas kalau sekarang. Masjid aya bedugna, oh pasti ieu mah subuhna pakai kunut. Mata kitu Pak ya. Kemudian aya masjid teu make aya bedugan, lalu ina datar, oh imam Muhammadiyah ta persis kan gitu disebutnya. Identitas kalau sekarang. Nah, kita sulit untuk menghilangkan identitas. Kita sulit sebetulnya. Saya yakin lah kalau Bapak dalam perjalanan kemudian sholat sama jeung Bapak di negara kana teh. Oh, berarti eta mah ieu kan gitu Pak ya. Da mah teu kitu so. Dan saya akan sampaikan menghilangkan identitas bukan merupakan hal yang mudah. Itu melekat sebetulnya. Kalau orang beres salam ketika sholat diakhiri dengan salam kan ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musab beungeut. Oh, berarti eta mah ieu kan gitu Pak ya. Orang ketika sholat diutak-utak attahiyatul mubarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biasa pertama persis kan gitu Pak. Orang sholat attahiyatul kita Muhammadiyah identitas itu semua. Nah identitas yang tadi Pak, bagaimana caranya agar kita tidak begitu terpengaruh? Maka pengaruhilah ibadah kita dengan apa? Nah ini Pak, Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Laksanakanlah ibadah oleh kita sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Kalau tidak ada, sesuai dengan perintah Rasul dalam sunnahnya. Apakah seperti ini teh ada enggak dalam Quran? Kalau tidak ada, saya dalam hadis Nabi. Anda enggak dalam hadis Nabi? Oh, sana ada. Oke, kita pertahankan. Kalau tidak ada, kita diskusikan kalau tidak ada. Jangan sampai kita melaksanakan kegiatan ibadah yang tidak punya dasarnya sama sekali, Pak ya. Nah, lalu Pak, ini surat Al-An'am. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan janganlah engkau semua mengikuti jalan-jalan yang lain, karena nanti engkau semua dapat terpisah dari jalan Allah yang Maha Kuasa. Hadza sirati mustaqiman adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itulah jalan yang lurus. Kata Allah, ikutilah kata Allah. Lalu yang berikutnya Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai Muhammad, katakanlah, jikalau engkau semua mencintai Allah, maka ikutilah saya. Maka Allah pasti mencintai engkau semua dan juga mengampuni dosa-dosamu. Nah itu Pak ya, ayat-ayat yang menjelaskan sekaitan dengan judul bab di atas yang tadi. Larangan terhadap perkara yang diada-adakan dalam urusan ibadah. Nah ini yang baru saya sampaikan hanya surat-surat dalam Al-Quran atau kutipan surat dalam Al-Quran. Sementara untuk hadisnya belum saya sampaikan. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya. Di untuk pertemuan sekarang dicukupkan dulu sampai di sini. Urang cirian di sini. Ada pertanyaan silakan.